wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Hanif Nur Halimah, guru dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji, Tulang Bawang, Lampung. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1. Sebelum ke kesimpulan dan refleksi, saya ingin memaparkan sedikit mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu. Yang pertama mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang berarti di depan memberikan teladan atau contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan, arahan atau motivasi. Yang kedua, menuntun. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik diibaratkan sebagai petani dan murid atau siswa diibaratkan sebagai benih padi misalnya. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sesuai dengan lingkungan dan sosial budaya masyarakat itu sendiri. Kodrat zaman terkait dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman misalnya terkait dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada anak atau menghamba pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan-perasaan itu akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Di samping itu, kita sebagai guru harus dapat merancang suatu pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa sehingga pembelajaran yang berpusat pada siswa akan tercapai. Yang kelima, budi pekerti atau karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Nah, mengenai budi pekerti dan karakter ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah asal kita, yaitu Pil Pasanggiri. Pil Pasanggiri merupakan falsafah atau pandangan hidup bagi masyarakat Lampung. Ada 5, yaitu Bejuluk Baadeg, Nemui Nyimah, Nengah Nyapur, Sakai Sambayan, dan Titi Gemati. Selanjutnya masuk ke kesimpulan dan refleksi. Bagian kesimpulan ada beberapa. Yang pertama, pendidikan hendaknya menuntun segala kekuatan kodrat pada murid. 2. Murid adalah hal yang paling bernilai, maka guru harus menerima keanekaragaman karakteristik murid sesuai kodratnya. Yang ketiga, guru layaknya sebagai petani, maka guru harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang segala kekuatan kodrat murid melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan. Yang keempat, menerapkan metode AMONG untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. AMONG atau AMBAN berarti menjaga, membina, dan mendidik murid dengan kasih sayang dan keikhlasan sesuai dengan bakat dan minat murid untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ada istilah asih, asah, dan asuh. Yang kelima, pembelajaran berpusat pada anak atau menghamba pada anak. Yang keenam, trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Dan yang kelima, integritas tripusat pendidikan adalah sekolah, masyarakat, dan keluarga. Artinya, pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Selanjutnya, masuk ke refleksi. Ada beberapa pertanyaan yang berasal dari LMS. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, meskipun secara administratif saya selalu membuat perangkat pembelajaran yang berpusat pada murid, namun pada kenyataannya saya jarang mengimplementasikannya di kelas. Yang kedua, saya masih sering mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, terkadang saya terlalu fokus pada pencapaian kompetensi sesuai kurikulum. Yang keempat, saya cenderung lebih banyak mengukur aspek kognitif dibandingkan aspek afektif dan psikomotor. Untuk diketahui, saya mengajar mapel matematika di tingkat SMA. Yang kelima, saya merasa pembelajaran tidak berhasil apabila banyak yang tidak mencapai KKM. Yang keenam, dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa harus aktif memperhatikan. Yang ketujuh, dalam pembelajaran saya sering menggunakan metode atau strategi yang cocok menurut saya dan terkadang tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan belajar murid. Yang kedelapan, dalam pembelajaran saya sering memerintah murid mengerjakan tugas-tugas dan apabila ada murid yang tidak mengerjakan, maka diberikan punishment atau hukuman. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya lebih bersemangat dan optimis untuk mendidik. Guru harus memperhatikan keberagaman murid sesuai kodratnya. Guru harus menuntun siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, saya tersadar bahwa pembelajaran terbaik untuk murid adalah metode AMO untuk menuntun potensi murid berdasarkan sosial budayanya. Yang ketiga, saya menjadi yakin bahwa memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet yang dekat dengan kehidupan murid akan memberikan pengalaman bermakna dalam belajar murid. Dan yang keempat, proses pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran, maupun tubuhnya agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan menyelenggarakan pendidikan dengan tuntunan, bukan tuntutan, memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai kebutuhan dan kemerdekaan belajar. Yang kedua, saya akan menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan budaya positif di sekolah, serta membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik, khususnya Pil Pasenggiri. Yang ketiga, saya akan melakukan asesmen diagnosis mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajar murid untuk mendukung kebutuhan belajar murid. Dan yang keempat, dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak memposisikan diri sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan inspirator yang mengarahkan anak mengembangkan segala potensi dirinya dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Demikian pemaparan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.